Citah adalah hewan paling cepat di dunia. Mamalia darat ini memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan yang khas, yang ditutupi bintik-bintik hitam dengan pola yang unik. Kita bisa menemukan citah di padang rumput terbuka. Namun citah juga menghuni berbagai habitat di Afrika bagian timur dan selatan. Dikutip dari National Geographic, para ilmuwan berpendapat bahwa citah harus dikategorikan sebagai hewan yang terancam punah. Diketahui ada sekitar 7.000 ekor citah dewasa yang tersisa di alam liar. Citah merupakan satu-satunya kucing liar yang tidak bisa mengaum. Namun citah bisa mendengkur, mendesis, dan mengeluarkan suara-suara lain sebagai bentuk komunikasi. Misalnya saat senang, citah mengeluarkan suara yang mirip dengan kicauan burung. Anak-anak citah juga akan berkicau untuk memberitahu kondisi mereka pada sang induk. Selain itu, citah mendengkur seperti kucing rumahan saat sedang nyaman, tetapi juga mendengkur saat stres ataupun terluka. Citah tidak perlu minum air setiap hari. Air sangat penting bagi makhluk hidup, tetapi citah bertahan selama 3 hingga 10 hari tanpa air minum. Sebagian besar air yang dibutuhkan citah untuk bertahan hidup diperoleh dari cairan tubuh mangsanya. Oleh sebab itu, citah berburu dalam waktu singkat untuk menghemat energi dan menghemat simpanan air, kemudian beristirahat dalam waktu lama. Alasan lain citah tidak minum air sebanyak kucing besar lainnya adalah karena mereka terbiasa dengan kondisi gurun yang kering dan gersang. Citah juga memiliki keragaman genetik yang sangat sedikit. Artinya tidak banyak perbedaan antara susunan genetik antara satu citah dan citah lainnya. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, citah Amerika Utara dan Eropa hampir punah. Selama periode tersebut, citah melestarikan spesiesnya melalui perkawinan saudara. Akibatnya citah baru memiliki genetik yang serupa. Citah adalah hewan yang sangat cepat, yang bisa berlari hingga 96 km per jam hanya dalam 3 detik. Saat berlari, kaki citah bisa melangkah sepanjang 3,6 hingga 4,8 meter. Bahkan seekor citah yang berlari dengan kecepatan penuh dapat memiliki langkah sepanjang 6,7 meter. Ekor citah digunakan untuk keseimbangan saat berlari. Ekor yang panjang ini membantu citah tetap berada di jalur dan menghindari rintangan sambil berlari dengan kecepatan tinggi. Mereka juga membantu dalam kemudi. Saat citah ingin berbelok, ia hanya perlu menggunakan ekornya untuk membantu mengarahkannya ke arah yang diinginkan. Selain itu, ekor citah berfungsi sebagai alat komunikasi dengan citah lainnya. Tidak seperti predator lainnya, citah tidak berburu di dalam kegelapan malam. Citah adalah predator diurnal, artinya mereka adalah hewan yang berburu di siang hari. Ada beberapa alasan mengapa citah lebih suka berburu di siang hari. Pertama, citah mengandalkan penglihatan mereka untuk menangkap mangsa. Alasan kedua, citah berburu di siang hari adalah karena hal itu mengurangi kemungkinan mangsa mereka dicuri oleh predator nokturnal. Saat seekor citah berburu, ia mengincar tenggorokan mangsanya. Citah biasanya membunuh mangsa dengan menggigit lehernya dan memutus suplai udara. Kemudian citah akan mencekik mangsanya sambil menahannya dengan berat tubuhnya. Metode ini cepat dan efisien sehingga memungkinkan citah untuk menjatuhkan mangsanya hanya dengan sedikit usaha. Ini namanya banteng. Banteng jantan dan betina memiliki perbedaan yang mencolok. Pejantan biasanya berkulit coklat gelap atau hitam, berbadan besar dan kekar, sedangkan banteng betina lebih langsing dan memiliki kulit coklat muda. Banteng memiliki bercak besar berwarna putih di bagian bokong. Baik pejantan maupun betina memiliki tanduk, umumnya dengan panjang 60 hingga 75 cm. Banteng liar biasanya lebih besar dibandingkan dengan banteng yang telah didomestikasi oleh manusia. Banteng aktif pada siang dan malam hari, tetapi aktivitas malam lebih umum di daerah yang banyak dikunjungi manusia. Kawanan banteng di alam liar terdiri dari 2 hingga 40 ekor banteng dengan hanya 1 pejantan. Banteng adalah hewan dalam golongan herbivora.
dan memakan berbagai tumbuhan seperti rumput, teki, tunas, daun, bunga, dan buah-buahan. Banteng sering minum air terutama dari air yang tenang, tetapi mampu bertahan beberapa hari tanpa air di musim kemarau. Fisiologi reproduksi banteng tidak banyak diketahui, tetapi mungkin mirip dengan sapi Eropa yang telah banyak diamati. Induk banteng mengandung dalam jangka 285 hari, lebih dari 9 bulan atau seminggu lebih lama dibandingkan sapi Eropa, dan kemudian melahirkan seekor anak banteng saja. Banteng ditemukan di berbagai jenis habitat di jangkauan alamiahnya, termasuk hutan bertumbuhan peluruh. Setengah peluruh bagian bawah hutan montana, lahan pertanian yang ditinggalkan, serta daerah rerumputan. Populasi banteng liar terbanyak berada di Kamboja, Jawa, Kalimantan, terutama Sabah, Malaysia, dan Thailand. Banteng ternak dapat ditemukan di Bali, pulau-pulau timur Indonesia seperti Sulawesi, Sumbawa, Sumba, Australia, Malaysia, dan Papua Nugini. Banteng ternak di Indonesia disebut sapi Bali, dan jumlahnya mencapai hampir 25% dari seluruh populasi sapi di Indonesia. Peternakan banteng dilakukan untuk menghasilkan daging, dan kadang digunakan sebagai hewan pekerja. Banteng feral ditemukan di Australia Utara, berasal dari banteng ternak yang didatangkan pada masa kolonisasi Britania dan kemudian dilepas dan menjadi liar. Dan kemungkinan di Kalimantan Timur, Pulau Enggano, serta Kepulauan Sangihe. Banteng liar dinyatakan sebagai spesies genting dalam daftar meraih IUCN di tempat hidup alamiahnya. Banteng liar terancam oleh perburuan liar untuk makanan, olahraga, obat tradisional, dan diambil tanduknya. Hilangnya habitat, pramagnetisasi habitat, dan penyakit. Banteng dianggap sebagai hewan yang dilindungi di semua negara tempatnya hidup, dan sebagian besar hanya ditemukan di daerah yang dilindungi, kecuali mungkin Kamboja. Banteng pertama kali dilakukan oleh seorang naturalisi Jerman, Joseph William Edward, pada tahun 1825. Kemudian banteng digunakan menjadi logo partai di Indonesia. I love you Partai PDI Perjuangan. Ini adalah beruang. Apa itu beruang? Beruang adalah binatang dalam kelas mamalia yang tergolong ordo Carnivora, familia Ursidae. Berdasarkan KBBI, beruang adalah binatang buas jenis Ursus, berbulu tebal dan dapat berdiri di atas kedua kakinya, bercakar dan bermoncong panjang. Hampir setiap jenis beruang memiliki indera penciuman dan pendengaran yang sangat baik. Mereka bertelinga bundar, berekor kecil, berbulu yang panjang, lebat dan kasar. Ada banyak macam beruang yang telah diklarifikasikan di seluruh dunia, seperti beruang kutub, beruang madu, beruang coklat, beruang hitam, panda, dan sebagainya. Umumnya, mereka memiliki ciri fisik yang tak jauh berbeda. Mereka memiliki cakar yang lebar dan berjumlah 5 pada telapak tangan yang tak dapat ditarik masuk. Cakar-cakar digunakan untuk menyobek, menggali, dan menangkap. Penglihatan beruang juga hampir sama dengan penglihatan manusia loh. Bahkan beberapa spesies juga bisa mengalami buta warna, kecuali beruang hitam. Beruang memiliki 4 telapak yang bercakar. Setiap telapak dilengkapi 5 cakar yang tajam dan panjang. Kuku tersebut dapat digunakan untuk memanjat pohon, menyobek sarang rayap, dan sarang lebah.
menggali akar, atau menangkap mangsa. Tergantung pada spesiesnya. Hampir tiap spesies beruang juga dapat berlari mencapai kecepatan 50 km per jam. Beruang juga dapat bergerak dengan fleksibel dan lincah meski badannya terlihat besar. Warna bulu beruang juga bervariasi, walaupun mereka masih dalam satu spesies. Sebagai contoh, beruang Amerika hitam mungkin saja berbulu hitam, coklat kemerahan, atau hitam kebiruan. Beruang kutub jantan berbobot 2 kali lebih besar daripada betinanya, sedangkan pejantan pada spesies beruang yang lebih kecil berbobot hampir sama dengan betinanya. Beruang dapat hidup sekitar 25 tahun hingga 40 tahun. Panda adalah mamalia dari keluarga beruang. Hewan asal Tiongkok ini memiliki ciri warna bulu hitam dan putih, serta bentuk lucu dan menggemaskan. Binatang ini sangat populer di dunia, bahkan menjadi inspirasi beberapa tokoh film kartun seperti Po pada karakter animasi Kung Fu Panda. Meski termasuk keluarga beruang, namun hewan ini tidak memakan daging atau karnivora. Makanan panda adalah tumbuhan, terutama bambu. Selain itu, panda juga memakan telur dan serangga sehingga masuk dalam kategori omnivora. Tubuh panda berpostur gembul dengan warna bulu kombinasi hitam dan putih. Secara lebih lengkap, berikut adalah ciri-ciri binatang asal negeri tirai bambu ini. Secara umum, panda bertubuh besar dan gemuk. Wajahnya berbentuk bulat serta ekornya pendek. Ukuran tubuh panda dewasa biasanya sekitar 150 cm sampai 160 cm, yang dihitung dari ujung ekor hingga hidung. Sedangkan ukuran tangan dan kaki panjangnya sekitar 90 cm. Bobot tubuh hewan ini bisa mencapai 150 kg untuk jenis kelamin jantan, dan untuk jenis kelamin betina 10% sampai 20% lebih berat. Ciri khas utama panda adalah warna rambut hitam dan putih. Warna bulu hitam terdapat pada sekitar tungkai, mata, telinga, dan bahu. Sedangkan bagian lainnya berwarna putih. Mirip seperti kerabatnya beruang, satwa ini mempunyai gigi taring besar. Gigi taring ini berguna saat panda memakan bambu. Selain itu, binatang lucu ini juga memiliki gigi geraham dan gigi seri yang sangat kuat. Habitat panda. Panda hidup di lingkungan hutan pegunungan beriklim sedang, dan hampir keseluruhan asupan makanannya adalah bambu. Hewan menggemaskan ini berasal dari Tiongkok ataupun Cina, tepatnya dari kawasan hutan di pegunungan barat daya. Sedangkan di Indonesia dan negara-negara lainnya, panda biasanya hidup di kebun binatang. Salah satunya dipelihara di Taman Safari Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Menurut data dari IUCN, hewan ini sempat mengalami kelangkaan populasi dan berstatus terancam punah. Namun pada tahun 2021, melalui kegiatan konservasi, Tiongkok berhasil meningkatkan populasinya sehingga berstatus rentan. Ancaman pada jumlah panda di alam liar adalah aktivitas perburuan liar, hilangnya habitat, perambahan hutan, dan reproduksi yang terhambat di penangkaran. Saat ini diperkirakan 1.800 ekor panda hidup di alam liar dan 100 ekor hidup di kebun binatang di beberapa negara. Tiongkok sebagai negara asalnya saat ini tengah melakukan upaya pemeliharaan cagar alam, membuat aturan perburuan, serta langkah-langkah lain agar populasi panda tetap lestari. Perilaku dan cara hidup panda. Jika umumnya hewan dari keluarga beruang melakukan hibernasi saat musim dingin, panda tidak melakukan itu.
Akan tetapi, satwa ini akan turun ke tempat yang rendah selama musim dingin. Panda tidak membuat sarang permanen. Binatang ini tidur di pohon atau gua sehingga disebut hewan terestrial. Hewan terestrial adalah jenis hewan yang berkeliaran di darat dan merupakan hewan soliter atau penyendiri, namun saat musim kawin mereka akan mencari pasangannya. Satwa hitam putih ini sangat lihai dalam memanjat serta mampu berlari cepat. Rata-rata kecepatan lari seekor panda adalah 20 mil per jam. Dan saat berjalan biasa sekitar 1,2 sampai 1,8 mil per jam. Selain itu, ternyata panda juga mempunyai kemampuan berenang. Biasanya panda akan berenang saat menghindari bahaya yang ada di daratan. Warna bulu hitam dan putih pada tubuh panda ternyata berguna untuk kamuflase. Dalam sebuah penelitian melalui analisis foto, warna hitam menjadikannya dapat berbaur dengan warna gelap dan batang pohon, sedangkan warna putih cocok dengan warna daun dan salju. Analisis foto panda dalam studi tersebut dilakukan dengan mengamati gambar. Musim kawin panda terjadi antara bulan Maret hingga Mei. Pada saat tersebut, betina akan mengalami estrus atau birahi selama 1-3 hari. Dan umumnya terjadi penundaan implantasi selama 1,5 bulan hingga 4 bulan. Kondisi tersebut disebabkan oleh pengaruh iklim sehingga anak panda lahir pada keadaan lingkungan yang stabil. Saat panda betina tengah birahi, ia akan menjadi kurang aktif, gelisah, kehilangan nafsu makan, dan vulva membengkak. Biasanya anak panda lahir pada bulan Agustus hingga September. Seperti dengan beruang, anak tersebut lahir dalam kondisi buta dan tidak berdaya. Namun yang membedakan dengan jenis beruang, anak panda lahir dengan tubuh yang telah ditubuhi bulu tipis. Bobot anak biasanya berkisar 85 kg sampai 140 kg. Induknya akan menyusui anaknya sekitar 14 kali dalam sehari selama 30 menit. Anak panda mempunyai kemampuan melihat pada usia 3 minggu. Dan masih tidak mampu bergerak sendiri hingga usia 3 atau 4 bulan. Anak tersebut akan disapi saat usianya menginjak 46 minggu. Kanguru adalah hewan mamalia yang memiliki ciri cat berupa sebuah kantung. Hewan ini termasuk hewan khas Australia. Kanguru memiliki 2 kaki belakang dan depan dengan ukuran yang berbeda. Kaki belakangnya ukurannya jauh lebih besar dan kuat, sedangkan kaki depan lebih kecil dengan fungsi yang berbeda. Kaki depan hewan ini digunakan untuk mengambil makanan, sementara kaki belakangnya untuk bergerak. Habitat asli dari kanguru merah berada di kawasan gersang atau jarang ditemukan air. Selanjutnya kanguru abu-abu, jumlahnya lebih banyak dibandingkan kanguru merah. Mereka hidup di hutan-hutan terbuka, eukaliptus, dan di padang berumput. Sebagai hewan yang berkembang biak secara pipipar atau melahirkan dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih 33 hari saja, bayi kanguru berkembang dilahirkan tanpa tali pusar. Fakta kanguru. Marsupial. Marsupial terbesar di bumi. Kanguru merupakan marsupial terbesar yang masih hidup saat ini. Fungsi kaki depan dan belakang berbeda. Fungsi kaki yang dimiliki kanguru ternyata berbeda. Kanguru memiliki kantung yang besar. Yang satu ini pastinya sudah diketahui oleh banyak orang. Ciri-ciri kanguru memiliki 2 kaki belakang dan depan dengan ukuran yang beda. Habitat asli dari kanguru merah berada di kawasan gersang atau jarang ditemukan air. Kanguru adalah hewan yang sangat berotot. Hampir setengah dari berat tubuh kanguru merah merupakan otot. Itu membuat mereka jadi salah satu hewan paling berotot di dunia. Selain itu, otot kanguru merah juga bisa menggunakan energi dengan efisien. Kanguru bisa meloncat namun tak bisa berjalan kaki. Apa yang terpikirkan dalam pikiranmu ketika mendengar tentang jaguar?
Beberapa mungkin terbayang sebuah merek mobil ya. Tapi jaguar yang dimaksud di sini adalah hewan sejenis kucing besar yang tergolong dalam genus Panthera. Jaguar merupakan binatang yang termasuk jenis kucing liar ketiga setelah harimau dan singa. Binatang ini banyak ditemukan di wilayah Meksiko Utara, Amerika Tengah hingga ke Paraguay, Argentina Utara dan Selatan. Jaguar yang memiliki nama latin Panthera onca ini dikenal sebagai binatang pemangsa yang memiliki gigitan yang sangat kuat hingga bisa menembus cangkang kura-kura dalam sekali gigitan. Hewan ini biasanya memangsa rusa, anjing, rubah, tapir, dan binatang air seperti ikan atau ular anaconda dan juga buaya. Ciri-ciri jaguar memiliki ukuran tubuh kisaran 1,1 hingga 1,9 meter atau setara dengan 6 kali panjang tubuh kucing yang biasa kita temui di sekitar kita. Rentang usia jaguar yaitu 12 sampai 15 tahun. Berat tubuhnya berkisar antara 160 kg dengan gerakan yang sangat gesik dan lincah. Tenaga yang dimilikinya sangat kuat. Sesuai dengan bahasa natif Amerika, jaguar mampu menghabisi mangsanya dengan 1 kali lompatan. Meski dikenal sangat kuat, jaguar terancam populasinya karena hingga hari ini terus-menerus diburu oleh manusia. Bulunya yang indah, berwarna pirang atau kuning gelap, dan dipenuhi titik-titik berbentuk seperti mawar yang berwarna lebih tua. Totol-totol pada tubuh jaguar berfungsi sebagai kamuflase dan menyamarkan keberadaannya dari pandangan musuh atau pemburu. Jaguar ada yang berwarna hitam. Hewan ini hanya akan bertemu sesama jika sudah memasuki musim kawin. Dan biasanya mereka akan menandai wilayahnya dengan air seni atau cakaran di pohon. Jaguar betina adalah induk yang baik untuk anak-anaknya. Jaguar bisa melahirkan 1 hingga 4 anak sekaligus yang akan dirawat hingga bisa hidup mandiri hingga usia mereka mencapai 2 tahun. Sama seperti harimau, jaguar juga suka berada atau berenang di air. Jaguar pandai berenang dan sering berburu di sana. Mereka memangsa ikan, kura-kura, dan aligator kecil. Bahkan mereka seringkali memakan buaya. Jaguar dikenal memiliki gigitan yang kuat, dan biasanya mereka akan memburu dan menerkam mangsanya di bagian leher dan menerkam tenggorokannya. Karena gigitannya yang sangat kuat ini, tenggorokan mangsanya bisa langsung pecah hanya dengan sekali gigitan. Nah, itulah uraian singkat tentang ciri-ciri jaguar dan perilaku jaguar yang dikenal sebagai hewan yang sangat kuat,